Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Susi Fitria Dewi, Esos MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan Pancasila, serta teman-teman dan rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Dini Sadevindaru dengan NIM 23043009 dari program studi akuntansi. Baiklah, pada video kali ini di sini saya akan memaparkan terkait jawaban dari pertanyaan UTS Pancasila. Pada bab pertama, materi terkait urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Soal pertama, jelaskan urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Nah, pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa atau generasi muda karena dapat membantu mereka untuk memahami nilai-nilai moral, etika, dan kepemimpinan yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang baik, serta mampu berkontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Pertanyaan kedua, jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila sesuai dengan jurusan atau program studi yang sedang ditempuh. Pendidikan Pancasila penting dalam konteks jurusan akuntansi karena membantu mahasiswa untuk memahami pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik akuntansi. Nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial juga memperkuat etika profesional dalam profesi akuntansi. Selanjutnya, selain itu, untuk membentuk praktisi yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam menciptakan tata kelola keuangan yang sehat dan adil bagi masyarakat. Pertanyaan ketiga, bagaimana relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi Ananda? Pendidikan Pancasila memberikan landasan moral dan etika yang penting bagi mahasiswa program studi akuntansi. Nilai-nilai Pancasila seperti integritas, kejujuran, dan keadilan dapat menjadi dasar dalam praktik akuntansi yang bertanggung jawab dan transparan. Ini membantu untuk membentuk profesional akuntansi yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosialnya, serta mendorong praktik akuntansi yang berkontribusi positif dalam membangun tata kelola keuangan yang adil serta berkelanjutan bagi masyarakat. Pertanyaan keempat, bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi Ananda? Tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pendidikan Pancasila serta tujuan program studi akuntansi sangat berkaitan karena semuanya bertujuan untuk menciptakan individu yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berintegritas. Pendidikan Pancasila dapat memberikan landasan moral, sementara program studi akuntansi dapat menghasilkan profesional yang kompeten dan transparan. Mereka bekerja sama dalam membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan teknis dan kesadaran akan nilai-nilai moral yang penting dalam praktik profesional. Pertanyaan kelima, temukan sosok-sosok yang layak disebut sebagai tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi seperti KPK, polisi, jaksa, dan LSM, serta sebagainya. Selanjutnya, tokoh pencinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, dan tokoh anti teroris. Yang pertama ada tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi yang meliputi Agus Roharjo selaku mantan Ketua KPK, Laude M. Syarif selaku mantan Wakil Ketua KPK, dan Bambang Wijoyanto selaku mantan Wakil Ketua KPK. Yang kedua ada tokoh pencinta lingkungan meliputi Emil Salim selaku pakar lingkungan dan mantan Menteri Lingkungan Hidup, Farwiza Farhan selaku pendiri dan ketua Yayasan HK, dan Rudi Putra selaku penerima Goldman Environmental Prize 2014. Yang ketiga ada tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, meliputi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selaku mantan Presiden RI, Megawati Soekarno Putri selaku mantan Presiden RI, dan Yusuf Kala selaku mantan Wakil Presiden RI. Yang keempat ada tokoh penggiat moral atau karakter bangsa yang meliputi Gus Dur atau Ki Hai Abdurrahman Wahid selaku mantan Presiden RI, Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta, dan Din Syamsuddin selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia.
Yang kelima, ada tokoh penggiat anti narkoba, meliputi Budi Waseso selaku Kepala BNN, Adian Napitupulu selaku anggota DPR RI dan aktivis anti narkoba, dan Dechki Gunawan selaku penerima Ramon Magsaysay Award tahun 2019. Yang keenam, ada tokoh penegak hukum yang adil, meliputi HM Prasetyo selaku mantan Jaksa Agung, Said Abdullah selaku mantan Jaksa Agung, dan Basrif Arif selaku mantan Ketua Mahkamah Agung. Dan yang terakhir ada tokoh anti teroris, yaitu meliputi Ansyad Mbai selaku mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada Saud Usman Nasution selaku mantan Kepala Densus 88, dan yang terakhir ada Tito Karnavian selaku mantan Kepala BNPB dan Kepala Polri. Selanjutnya, bab kedua tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Soal pertama, mahasiswa diminta untuk menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, dan Supomo dalam sidang BPU PKI pertama. Menjelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh tersebut. Yang pertama, ada Muhammad Yamin. Beliau menekankan pentingnya kemerdekaan sebagai hak asasi bangsa Indonesia, menggarisbawahi perlunya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam menghadapi masa depan tidak pasti. Selanjutnya ada Ki Bagus Hadikusumo. Beliau menyoroti pentingnya kemandirian dan kedaulatan bangsa Indonesia, mengusulkan pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat untuk mencapai kemajuan. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno. Beliau menyuarakan visi tentang Indonesia yang berdaulat, merdeka, dan mandiri, dan mendorong terbentuknya sebuah negara kesatuan yang kuat dan berdaulat di atas semua suku dan agama. Dan yang terakhir ada Supomo. Beliau mengatakan untuk memberikan penekanan pada urgensi penyusunan konstitusi yang mencerminkan kepentingan dan identitas bangsa Indonesia, menggarisbawahi perlunya kesepakatan bersama untuk membangun fondasi negara yang kokoh dan adil. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu jelaskan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, dan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang pertama, ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan fondasi moral, sosial, dan politik yang menjadi identitas utama bangsa Indonesia. Ini adalah seperangkat nilai-nilai dasar yang menentukan karakteristik masyarakat Indonesia sebagai negara yang pluralistik, inklusif, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila menjadi landasan dalam membangun kesatuan dan persatuan dalam keberagaman agama, budaya, dan suku di Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila yang menggarisbawahi semangat persatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan bersama. Pancasila memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas di antara masyarakat Indonesia, serta menegaskan kebanggaan akan keberagaman sebagai sumber kekuatan dan kekuatan bersama. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila menjabarkan visi tentang bagaimana masyarakat Indonesia berinteraksi dengan mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonominya. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan dapat membentuk pandangan hidup yang mengutamakan kesetaraan, kebersamaan, dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia tercermin dalam komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Pancasila menjadi sumber inspirasi bagi setiap warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupannya dengan integritas, tanggung jawab, dan keberanian untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur atau komitmen bersama bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara, serta meneguhkan semangat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sebagai landasan konstitusi, Pancasila dapat memberikan pedoman bagi pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berkepastian hukum dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, pertanyaan yang ketiga,
Ananda dipersilahkan untuk menggali informasi dan mengkritik cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan di sekitar Anda atau organisasi yang ada di sekitar Anda. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung, dan apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung. Dalam pengalaman sehari-hari, musyawarah untuk mufakat sering digunakan dalam berbagai keputusan di masyarakat atau di organisasi. Kegiatan musyawarah ini memunculkan kearifan kolektif yang mendengarkan berbagai pandangan dan mencapai kesepakatan bersama. Keputusan yang diambil melalui musyawarah cenderung lebih diterima dan mendapatkan dukungan yang kuat dari semua pihak. Nah, ada juga nih beberapa kendala yang dapat muncul. Salah satunya adalah sulitnya mencapai kesepakatan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat yang kuat antara peserta musyawarah. Ada pula kendala terkait kepentingan pribadi atau kelompok yang menghalangi proses musyawarah menuju pada keputusan yang adil dan seimbang. Selain itu, faktor-faktor seperti tekanan waktu atau domisi dari suara pihak yang lebih berpengaruh juga dapat mempengaruhi jalannya musyawarah. Nah, selanjutnya bab ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaan pertama, mahasiswa diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jelaskan apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak. Nah, secara umum, nilai-nilai Pancasila masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari berbagai praktik dan perilaku masyarakat yang masih mencerminkan semangat persatuan, gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan keberagaman. Namun, beberapa indikasi menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sempat mengalami tantangan dan kemungkinan mengalami kemunduran. Contohnya adalah meningkatnya kasus korupsi, intoleransi, diskriminasi, dan polarisasi politik di masyarakat. Namun demikian, upaya untuk memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila tetap diperlukan untuk menjaga keutuhan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Soal yang kedua, mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Berikan penjelasannya. Dinamika atau pasang surut dalam wibawa Pancasila sebagai dasar negara terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, politik, budaya di masyarakat. Perubahan zaman karena adanya kepentingan politik yang berubah-ubah, serta tantangan dari arus globalisasi dan modernisasi dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, faktor internal seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, serta adanya ketidaksesuaian antara cita-cita Pancasila dengan realisasi sosial juga dapat menyebabkan penurunan wibawa Pancasila. Oleh karena itu, peran aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam memperkuat pemahaman, implementasi, dan pengamatan nilai-nilai Pancasila sangatlah penting untuk diteruskan. Dan soal yang ketiga, jelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Berbagai tantangan globalisasi akan nilai-nilai Pancasila antara lain yang pertama, pengaruh budaya asing yang dapat mengancam keberagaman budaya lokal dan mempengaruhi norma serta nilai-nilai tradisional. Yang kedua, ada mendominasi ekonomi global yang dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Yang ketiga, penyebaran ideologi dan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila seperti individualisme yang berpotensi mengancam semangat gotong royong. Selanjutnya, untuk mengatasi dampak negatif, beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi yang intensif. Yang kedua, mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekonomi global. Yang ketiga, menjaga keberagaman budaya dan menghargai warisan budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. Selanjutnya, mengembangkan kebijakan yang melindungi kepentingan nasional dan mempromosikan kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Nah, dengan langkah-langkah tersebut dapat diharapkan masyarakat Indonesia dapat menghadapi tantangan global sambil tetap mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baiklah, cukup sekian video pemaparan jawaban dari UTS saya. Apabila ada salah kata dan kurangnya materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.